Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Pertemuan sore hari ini kita sampai pada ad-darsu sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsus sadisu, adapun pelajaran yang keenam. Adapun pelajaran yang keenam, tasyiru Jaishi Usamatah, ialah memberangkatkan tentara Usamah. Ialah memberangkatkan tentara Usamah. Karena ada an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahaza, ialah menyiapkan, qablah wafatihi, sebelum wafatnya, jaishan, tentara, ila Syamih, ke negara Syam, ke negara Syam. Biqiyadati Usamatah bin Zaid, dengan dipimpin Usamah bin Zaid, dengan dipimpin Usamah bin Zaid. Wa amarahu, dan beliau memerintahnya, wa amarahu, dan beliau memerintahnya, ayyasirah, untuk berangkat ila haitsu maktalih walidihi, ke lokasi terbunuhnya ayahnya Usamah, ke lokasi terbunuhnya ayahnya Usamah. Wa qad tuwfiyah, dan wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qablah safaril jaisi, sebelum berangkatnya tentara itu,
sebelum berangkatnya tentara itu. Fa asyarah, kemudian memberi isyarat. Ba'dun, sebagian orang Islam. Ba'dun, sebagian orang Islam. Ala Abi Bakrin, pada Abi Bakar. Biraddil jaishi, untuk menarik tentara itu liqitalil murtaddin, untuk memerangi orang-orang murtad saja. Untuk memerangi orang-orang murtad saja. Faqalah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar menjawab radhiyallahu anhu. Jawaban beliau, wallahi, demi Allah, la ahullu, saya tidak akan melepas liwaan, bendera aqadahun nabiyyu, yang telah Nabi mengikatnya sallallahu alaihi wasallam, yang telah Nabi mengikatnya sallallahu alaihi wasallam. Fatalabu, kemudian mereka memohon minhu, dari Abi Bakar, minhu, dari Abi Bakar, azlah Usamatah, untuk melengsarkan Usamah, untuk melengsarkan Usamah, li sighari sinihi, karena dia terlalu muda, karena dia terlalu muda. Wa tauliyatil jaisi, dan menugaskan, memerintah tentara, dan menugaskan memerintah tentara, dan menugaskan memerintah tentara, man, kepada siapa, huwa, yang dia, asannuh, lebih senior, asannuh, lebih senior, minhu, dari Usamah. Faghadibah, kemudian marah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faghadibah, kemudian marah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waqalah, dan seraya berkata, waqalah, dan seraya berkata, la a'ziluhu,
saya tidak akan melengsarkannya. Saya tidak akan melengsarkannya. Wa qad wallahu, karena sudah mengangkatnya. Wa qad wallahu, karena sudah mengangkatnya. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma syayya'ah, kemudian Abu Bakar membariskan, kemudian Abu Bakar membariskan al-jaisah, tentaranya, binafsihi, dengan beliau sendiri. Wa ausahu, dan berwasiat kepada Usamah, dan beliau berwasiat kepada Usamah biwasiyatin, dengan wasiat, hakimatin, yang bijaksana. Hakimatin, yang bijaksana. Fasaroh, maka berangkat al-jaisuh, siapa tentara, wa al-ghoroh, dan tentara menyerang, wa al-ghoroh, dan tentara menyerang, ala ahdafihi, kepada target-targetnya, wasabah, dan mereka menawan, bukan menawan tampan, ya, menawan, memenjarakan. Waraja'ah, dan kembali pulang, ilal madinati, ke Madinah, dhafiron, berhasil, fa'adkhalah, kemudian Usamah memasukkan ar-ru'bah, rasa takut, ar-ru'bah, rasa takut, fi qulubil murtadin, ke dalam hati orang-orang murtad, ke dalam hati orang-orang murtad. Pelajaran yang keenam ini kita akan merefleksikan bagaimana sosok pemimpin pertama setelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dalam mengutus pasukannya. Beliau di antara pasukan yang diutus adalah pasukan Usamah, pasukan yang sudah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Jadi dalam kisahnya Nabi SAW membuat pasukan sebelum wafat, yang pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan beliau, Nabi Muhammad, memerintahkan Usamah beserta pasukannya untuk pergi ke medan perang, yang lokasi itu tempat terbunuhnya ayahnya Usamah.
Namun Usamah dan tentaranya sebelum berangkat, Rasulullah wafat. Maka kaum muslimin yang lain berunding, memberikan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar dengan berkata demikian, wahai pemimpin kami, khalifah pengganti Rasulullah, bagaimana kalau Usamah kita lengserkan saja dan dialihkan beliau untuk memerangi orang-orang murtad saja, tidak ke lokasi yang sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Mendapatkan usulan seperti ini karena Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang setia. Jangankan Rasulullah masih hidup, ketika wafat pun pesan-pesan Rasulullah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menanggapi usulan para sahabat yang lain itu dengan berkata, wallahi la ahullu liwa'an aqadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan melengsarkan tentara dan pasukannya yang sudah dibentuk oleh Rasulullah. Tidak. Kemudian masyarakat usul lagi, gimana Abu Bakar? Usamah itu anak muda, masih junior, tidak pantaslah mimpin kami. Dia masih muda, masih junior, masa mimpin tentara yang sudah senior? Usamah itu anak kemarin sore. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan kecintaannya kepada Rasulullah marah. Beliau berkata, la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan melengsarkan pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah marah, beliau sudah terbawa kecintaan kepada Rasulullah, sudah menerima wasiat dari Rasulullah, akhirnya beliau sendiri yang turun tangan. Maksudnya turun tangan mengurusi sendiri, bukan tangannya diturunkan kakinya di atas, bukan. Maksudnya mengurusi sendiri. Ya sudah, kalau tidak mau, saya sendiri yang ngurusin Usamah beserta tentaranya. Dengan tawaduknya, pemimpin Islam sedunia mengantarkan tentara sendiri, diantar, kemudian berwasiat kepada pemimpin tentara itu, Usamah, wahai Usamah, kebetulan Usamah kan sudah mau berangkat, otomatis naik kendaraan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu ingin memberi wasiat, beliau berada di bawah, beliau tidak menunggangi kendaraan. Sedangkan yang dikasih wasiat itu sudah mengendarai kendaraan, sudah ada di kendaraan. Sayyidina Abu Bakar ada di bawah, jalan kaki, mengantar pasukan tentara berkuda. Kemudian Usamah berkata, wahai pemimpinku, jenengan mawon, sampian saja, Anda saja wahai Abu Bakar yang naik kendaraan, saya di bawah, saya turun, jenengan di atas, atau saya mau turun. Sudah, tawaddu ya Sayyidina Abu Bakar, wallahi demi Allah, kamu tidak usah turun, di atas saja.
saya yang di bawah sebentar saja kan, saya di bawah, kamu di atas, gak apa-apa kakiku menyentuh debu, sedangkan kamu meskipun pemuda, anak-anak berada di atas. Sayyidina Abu Bakar itu sudah umur 60-an, tapi beliau ketika berwasiat, para tentaranya itu kan sudah menaiki kuda. Para tentaranya sudah menaiki kuda, tidak boleh turun karena sudah mau berangkat. Gak apa-apa, yang berwasiat di bawah. Dengan tawaduknya Sayyidina Abu Bakar, para tentara dan Sayyidina Usamah itu sudah berada di atas kendara. Apa wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar? Jangan, wahai para santri, para tentara, kalian jangan berkhianat ya, harus kompak. Tidak boleh salah satu di antara kalian saling bertengkar. Kompak. Dan jangan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Kalau sudah musuh sudah kalah, sudah menyerah, tidak usah dibunuh, biarkan saja. Kalau ada anak kecil, jangan ikut dibunuh, yang diserang tentaranya saja. Jangan seperti Israel zaman sekarang ya. Israel kan jangankan tentara Palestina, anak-anak kecilnya juga dibunuh, perempuan-perempuannya juga ditawan. Yang tua dibunuh, yang cantik dibawa. Tapi Sayyidina Abu Bakar berpesan, inilah kelebihan tentara Islam. Yang sepuh-sepuh, yang sudah pakai tongkat, yang sudah batuk-batuk, tidak usahlah ikut dibunuh. Yang anak kecil, apalagi santri masih mondok di Alif Lam Mim, janganlah juga diserang. Kalau ada tentara Israel ke sini, biarkan mereka tentram ngaji saja. Kalau ada pepohonan, tidak usah dibom, tidak, hutan-hutan tidak usah ditebangi. Tidak boleh ada pembakaran. Pepohonan yang berbuah tidak boleh dirusak. Kambing-kambing tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan. Sapi, kambing, unta tidak boleh disembelih sebagai kendaraan kecuali untuk Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari wasiat Abu Bakar ini? Ternyata peperangan itu bukan tujuan, tapi peperangan itu adalah wasilah untuk menuju perdamaian. Kalian mencari ilmu, wasilahnya bullpoint, kitab, dan mendengarkan. Itu wasilah ya. Apa wasilahnya mencari ilmu? Yang pertama, membawa kitab. Mulai besok yang tidak membawa kitab harus berdiri. Yang tidak berdiri terpaksa diberdirikan. Harus berdiri. Dan yang kedua, dalam berperang, dalam mencari ilmu, harus membawa bullpoint. Yang tidak membawa bullpoint harus berdiri juga.
Dan yang ketiga, harus mendengarkan. Yang tidak mendengarkan masih belum lengkap wasilahnya untuk berperang atau mencari Yang kelima, harus diniati untuk mengamalkan. Yang tidak berniat bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan yang kelima, harus menyebarkan. Yang tidak menyebarkan berarti belum sempurna dalam mencari ilmu. Perlu wasiat kita sampaikan sebagaimana Sayyidina Abu Bakar berwasiat kepada para santri, para pasukannya. Apa wasiat itu kalau direfleksikan ke zaman sekarang? Yang pertama, orang mencari ilmu itu, kata Imam Ghazali, yang pertama harus asumtuh, diam. Apa syarat pertama mencari ilmu? Harus diam. Jadi yang tidak diam itu belum lengkap syarat untuk mencari ilmu. Yang kedua, di samping diam, mendengarkan. Itu wasiat Imam Ghazali kepada pencari ilmu. Setelah mendengarkan, menghafalkan atau membacanya. Kemudian setelah menghafalkan, membacanya, mengamalkan. Setelah mengamalkan, menyebarkan. Itulah wasiat Imam Ghazali kepada pencari ilmu, sebagaimana wasiat Sayyidina Abu Bakar kepada para tentara. Bagaimana Ustadz kita bisa mendengarkan? Butuh kebiasaan dan perjuangan. Ternyata mendengarkan itu juga butuh melawan hawa nafsu. Nafsu kita itu tertarik untuk ngobrol terus, untuk bicara terus. Itu nafsu kita. Maka nafsu ini harus diperangi dengan cara berusaha untuk menyimak terus menerus. Ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Oh iya. Ad-darsus sabi, pelajaran yang ke-7. Qitalul murtaddin, memerangi orang-orang murtad. Sudah masuk Islam, keluar lagi. Sudah masuk masjid untuk ngaji, ke atas lagi. Nah, itu kalau ikut mazhabnya Sayyidina Abu Bakar, itu harus dikasih tindakan, harus dikasih punishment. Jadi saya harap para tentara tarbiyah, nah, ini pasukan tarbiyah, waktunya tarbiyah ini, ubudiyah nanti. Para pasukan tarbiyah harus mengawasi teman-teman santri yang murtad. Kembali sudah masuk masjid, keluar lagi. Kalau dulu pasukan Islam masuk golongan Islam, kembali agama lain, itu namanya murtad dari satu agama ke agama yang lain. Kalau santri yang sudah masuk masjid
itu juga murtad dari dalam masjid kembali keluar masjid lagi. Kalau dulu diperangi lewat pedang, sekarang diperangi lewat apa? Lewat tarbiyah yang harus ditugaskan. Jadi tarbiyah 1 atau 2 bertugas untuk menjaga tangga. Ada yang di tangga. Kalau tarbiyah tilmidah berada di luar di terma untuk menjaga, khawatir ada santriwati yang lolos keluar melewati pagar, ya. Semuanya harus ngaji. Ini perintah pengasuh, ya, semuanya harus ikut ngaji. Jadi tarbiyah tilmidah di samping mengartikan kitab, berada di belakang untuk mengawasi teman-teman. Sebagaimana tarbiyah tilmid itu berada di tangga agar tidak ada yang ke atas, kecuali yang bertugas menyiapkan makanan. Itu kalau di Mekah yang menyiapkan minuman namanya sikoyah, ya. Yang menjaga Ka'bah hijabah. Kalau yang menjaga makanan buka puasa, kita kasih nama apa? Mut'imat, penyiap makanan, atau sikoyah juga, ya. Jadi pahalanya mereka sama dengan pahala ngaji, asalkan ikhlas membantu menyiapkan, bukan lari karena malas ngaji. Qitalul murtadin ialah memerangi orang-orang murtad. Irtaddah kembali murtad. Ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'dhamul qabailih, sebagian besar kabilah-kabilah, saya harap teman-teman yang kembali keluar masjid harus diperangi dengan cara atau aturan yang sudah disepakati. Fahim tum? Siapa di sini yang tarbiyah, yang tilmid siapa? Ya, nanti Mas Azza sambil memantau teman-temannya. Nanti apabila ada yang lari kabur, seperti tadi kayaknya ada yang ke atas, itu nanti dikasih punishment, ya, dilaporkan ke tarbiyah. Siapa tarbiyah asatidnya? Asatid Ustadz Rojul, ya, atau ke Amir dulu, Amir tarbiyah juga, ya. Harus ngasih contoh. Walam yabqa, dan tidak tersisa, illa ahlu Makkah, kecuali penduduk Mekah, wal Madinatih, dan penduduk Madinah, wa Taifih, dan Taif, wa qalilun, dan sebagian kecil, ghairuhum, selain mereka. Karena wibawa Sayyidina Abu Bakar tidak seperti Rasulullah, otomatis setelah Rasulullah wafat banyak yang berkhianat, banyak yang kembali murtad. Karena guru halakoh,
Karena santri yang menggantikan guru halakoh tidak seperti guru halakoh wibawanya. Mungkin sebagian besar ketika guru halakoh tidak hadir, banyak anggota-anggota halakoh Quran yang tidak mengikuti halakoh. Itu harus dikasih punishment. Wangkosamah dan terbagi, al-murtadun, orang-orang murtad, orang-orang melanggar aturan, ila kismaini, kedua bagian. Tarikin liddini, satu, meninggalkan agama totalitas. Wahum, adapun mereka, ajba'uh Musailamah al-Kadzab, ialah pengikut-pengikut Musailamah al-Kadzab, si tukang bohong. Al-Kadzab, si tukang bohong. Jadi dulu kalau ada orang kalau ngobrol bohong terus, tidak pernah bicara kecuali bohong, itu gelarnya Al-Kadzab. Itu namanya gelar untuk orang-orang tukang bohong. Siapa gelar tukang bohong? Al-Kadzab. Dulu dia pernah mengusulkan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apabila kamu memberikan mandat Nabi kepada saya setelah kamu, maka saya akan mengikuti kamu sekarang. Saya akan masuk Islam, asalkan setelah engkau wafat saya yang jadi nabinya. Apa jawaban Rasulullah? Andai kamu meminta sesuatu kepada saya, apapun, sekecil apapun, saya tidak akan memberinya. Apalagi meminta mandat menjadi nabi. Saya tidak melihat kebaikan kepada dirimu. Ya. Setelah itu wafat beliau, dan Musailamah al-Kadzab tidak mau mengikuti kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya beliau murtad, beliau pindah agama. Bil Yamamah, dengan Yamamah. Wa Tulaihatah al-Asadi, dan Tulaihah al-Asadi. Wa atba'ul Aswad al-Ansiyih, dan para pengikut Aswad al-Ansiyih. Aswad ini artinya hitam. Makanya hajar, batu, dikatakan hajar aswad karena hitam. Hajar aswad, batu hitam. Kalau Rasulullah memanggil istrinya, Rasulullah kan mesra. Istri Rasulullah itu wajahnya merah merona, makanya dipanggil Humairah. Wahai istri yang merah merona, kalau kalian nanti punya istri hitam, jangan dipanggil Hajar Aswad, tetap dirayu dipanggil Humairah. Wahai istriku yang hitam-hitam manis. Ya. Maka dianjurkan jadi perempuan ketika sudah jadi istri itu berdandan.
secantik mungkin untuk membahagiakan suaminya. Wa mu'attilin, dan orang yang tidak mau atau menyia-nyiakan li zakah, pungutan zakat, donasi zakat, li zakati, donasi zakat. Wahum, adapun mereka, atba'uh malikib nih Nuwairotah, ialah pengikut Malik bin Nuwairah bin Tamim. Jadi orang murtad itu dibagi menjadi dua dulu. Ada yang murtad meninggalkan agama, itu ada yang naik ke atas. Ada yang murtad tidak mau berdonasi zakat. Bagaimana tanggapannya kalau ada orang-orang murtad? Kalau sekarang, kalau dulu dibagi menjadi dua ya, orang murtad. Yang pertama meninggalkan agama, yang kedua tetap sholat tapi tidak mau membayar zakat. Kalau sekarang di Alif Lam Mim murtad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tidak ada, murtad pindah agama, saya yakin tidak ada. Dan yang kedua murtad tidak mau berdonasi, ini tidak ada. Semuanya membayar iuran kelas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini ada, murtad tidak mau masuk pengajian, sudah masuk kembali lagi. Ada yang ke atas, ada yang pura-pura bantu menyiapkan makanan. Ini harus ditegasi sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika menanggapi orang-orang yang murtad. Ini tanggapannya. Ini para tarbiyah perwakilan Sayyidina Abu Bakar. Pahalanya sama sesuai kemampuannya. Fajahazah, maka menyiapkan Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, ahada asaroh 11 liwaan divisi, pasukan, divisi atau pasukan. Tarbiyah berapa jumlahnya? Menyiapkan 11 pasukan karena yang diperangi banyak. Kalau sekelompok santri Alif Lam Mim tarbiyah butuh berapa? Butuh berapa anggota agar pengajian ini berjalan dengan lancar? Butuh berapa? 3? 2 sudah cukup? Hebat berarti. Berarti 3 sama pemimpinnya. Saya lihat kok tidak ada yang menjaga. Cukup dipantau di sini ya. Yang lolos itu harus diperangi nanti. Bawa ke pemimpinnya. Atau kalau tidak bisa nanti suruh menghadap ke ustadznya. Sayyidina Abu Bakar menyiapkan 11 orang li kita lil murtadin, untuk memerangi orang-orang murtad. Wa katabah, dan beliau menulis, dikasih nasihat ya, wa katabah, dan beliau menulis lahum, kepada murtadin, kitaban, surat, yansahuhum, yang memberi nasihat mereka
birruju'i, untuk kembali ilal Islam, ke Islam. Saya memberikan nasihat, wahai para murabbin, isim fa'ilnya tarbiyah itu murabbiyin, para divisi tarbiyah. Saya memberikan surat, kata Sayyidina Abu Bakar, agar mereka yang murtad keluar dari Islam, kembali lagi ke Islam. Yang tidak ikut pengajian, keluar masjid, kembali lagi ke masjid. Wa yuhadziruhum, dan beliau menakut-nakuti akibat artidadihim, akibat kemurtatan mereka. Itu yang keluar ke depan sudah izin ke tim tarbiyahnya. Harus semuanya tersistem ya, terverifikasi. Kita mengikuti manajemennya Sayyidina Abu Bakar. Nanti kalau tidak kembali, yang keluar harus dikasih punishment. Walamma asorru, dan tatkala murtadin terus menerus melanggar. Walamma asorru, dan tatkala murtadin terus menerus, murtadin itu sematan untuk orang-orang yang sering melanggar. Dahamat, menyerang mereka, harus dikejar. Dahamat, menyerang mereka, al-juyushul islamiyah, itu tentara-tentara Islam, para pasukan tarbiyah, diserang, dikejar. Jadi kalau ada yang lari, kejar-kejaran gak apa-apa. Kalau ketangkap, seret bawa ke masjid. Jadi ada bedanya ngaji secara rela hati dan pengajiannya orang-orang yang terpaksa. Jadi ingko sama kisma ini, yang ngaji di sini terbagi menjadi dua. Ada yang sukarela, sepertinya sedikit, dan ada yang terpaksa. Insya Allah semuanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu, dan niatkan sami'na wa ata'na kepada pengasuh. Dikejar oleh tentara-tentara Islam, mereka yang murtad keluar dari Islam. Wantaha, dan selesai al-qitaluh, peperangan, bintisoril muslimin, dengan pertolongan orang-orang Islam, ma'ah killatihim, meskipun sedikit. Itu ada yang lari lagi. Kalau tarbiyahnya sedikit, para santri yang punya kapasitas amniyah, ubudiyah, saling tolong menolong. Kalau anggota tarbiyah sedikit, amniyah melihat, dipanggil, ayo ikut ngaji. Itu namanya seorang dai, seorang pendakwah. Diajak ngaji, saling menasehati, bukan saling mengambil hati. Wa aslamah, dan masuk Islam, Tulaihah. Tuh siapa Tulaihah? Tulaihah ini dulunya dukun, tukang jambe-jambe, mengaku nabi dulu di masa Rasulullah, tapi didakwahi terus, diceramahi terus. Akhirnya Tulaihah ini masuk diajak terus oleh Sayyidina Abu Bakar,
Sayyidina Abu Bakar ini ketua tarbiyah yang seringnya mengajak teman-temannya masuk Islam. Jadi pemimpin tarbiyah seharusnya mengikuti jejak langkah Sayyidina Abu Bakar dengan mengajak teman-temannya yang tidak mau ngaji. Al-Asadi wan dhammah, dan bergabung ila juyusil muslimin, ke pasukan tentara-tentara Islam, bergabung ke pasukan pengajian. Sudah jam berapa? 17.2. Itulah kegigihan, ketekunan, dan keistiqomahan Sayyidina Abu Bakar dalam merangkul teman-temannya yang tidak masuk Islam, ditarik untuk masuk Islam, yang tidak membayar zakat, tidak ikut membayar donasi zakat, diajak membayar donasi zakat. Semoga tim tarbiyah dimampukan oleh Allah ketika melihat teman-temannya tidak ngaji, diajak ketika melihat teman-temannya lari ke atas, dikejar, ditarik untuk ikut ngaji. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna labikti sabi minna fil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana
بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي محمد.